problem-problem di perkotaan, problem-problem perempuan di perkotaan, tentang lesbianisme, tentang kekerasan pacaran. Tapi bagaimana dengan problem-problem di akar rumput, pemaksaan perkawinan, pemaksaan bagaimana dipaksa harus hamil, reproduksi terus, perkosaan di pesantren, ya. Inilah yang sebetulnya saya selalu tidak suka dengan feminisme yang mengambil teori-teori dari luar. Boleh itu sebagai referensi, tapi sebetulnya yang menjadi pokok kita adalah bagaimana kita mengkonseptualisasikan dari praktek-praktek gerakan oposisi ini menjadi sebuah teori feminis baru yang Indonesia banget, yang Indonesia atau yang secara lokal gitu. Berarti sebetulnya kan kita bisa mengatakan bahwa ya perjuangan perempuan itu sebetulnya dari hal-hal yang paling dekat kan Bu De? Iya, dari kehidupan sehari-hari. Dari ranah yang sebetulnya ia lakukan sehari-hari, berarti dari ranah domestik, kemudian perempuan itu bisa mengejawantahkan dalam ya kehidupan secara nasional, hingga sampai kancah internasional, dan itu bernada perlawanan terus-menerus terhadap oposisi, terhadap mulai dari apa yang dia rasakan di tingkat ibaratnya dari tempat tidur sampai di internasional. Kui perlawanan terus-menerus. Ini adalah Kamplantungan, Institution for Disciplining Thought, mendisiplinkan pikiran, seksualitas perempuan dan gerakan perempuan. Nah, ini di mana di Plantungan ini adalah semua ibu-ibu, dan di sini UGM itu terbanyak. UGM itu terbanyak para perempuannya yang dibawa ke Plantungan. Itu UGM yang terbanyak. Ada profesor, ada guru ada dosen. Ya. Itu dibawa ke sana. Ya. Ada mahasiswa yang sudah mau lulus. UGM itu paling oke. Ya. Dan di sana kemudian dia akan dibagi-bagi. Ini yang ideologinya masih kuat masuk ke blok ini yang ideologinya segini masuk. Padahal mereka itu adalah anggota CGMI di Gajah Mada, anggota dosen-dosen anggota Himpunan Sarjana Indonesia, dan terbanyak itu adalah semua hampir di seluruh fakultas. Semuanya itu kalau di UGM itu ada semua ya, laki perempuan itu yang ditangkap 65 itu ada 3.212. Perempuannya itu ada berapa saya lupa perempuannya, tapi banyak. Ini di Plantungan. Dan di Plantungan ini kemudian ini adalah ideologi screening. Di-screen ideologinya. Kemudian dimurnikan kembali. Kemudian harus tiap pagi ngomong Pancasila, tidak boleh ngomong yang lain. Kemudian kewanitaan dan keibuan. Jadi ini adalah kelinci percobaan yang diketuai oleh Soeharto, Ali Murtopo, Beni Murdani, Sudomo, dan Sumitro di Pangkuilan. Dan ini bagian dari militeristik, pemikiran militerisme terhadap konstruksi gender Orde Baru. Nah, kemudian nanti ini purifikasi ini untuk perempuan ini kalau dibeginikan gimana? Dihajar, kalau dia melawan, diperkosa, dianiaya, dan perkosanya adalah dengan alat, jadi perusakan vagina, ya. Itu terjadi. Nah, ini ketika para petinggi militer sudah mau datang, mereka harus berpakaian kebaya, menjadi ibu, menjadi manis seperti itu, ya. Jadi ini purifikasi, pendisiplinan, ya. Dan kemudian 65 juga menjadi setelah ini
dikeluarkan tahun 79, kemudian membuat yaitu gender orde baru. Iya, membentuk pemahaman gender berdasarkan orde baru bahwa ini. Jadi oposisinya dihancurkan, politiknya dihancurkan. Tapi juga kita tidak, ternyata itu semangat dia kan begitu. Iya. Nah, itu mulai itu tahun 65 kan, Iya. dan itu vakum sampai pada tahun 70-an, 70 menuju 80 itu munculnya ada penelitian dari penulisan dari Madelon Jayadiningrat tentang gender orde baru militeristik itu seperti apa, yang kemudian dipertajam oleh Julia Suryakusuma dengan ibuisme, ya, ibuisme negara itu. Nah, jadi itu. Nah, dari situ sebetulnya muncul kemudian gerakan mahasiswa menjadi penting tahun 1977 itu gerakan mahasiswa NKKBKK. Kamu belum lahir ya? Paul ya belum lahir. NKKBKK itu adalah di mana kita melawan orde baru, ya. Itu demo sepanjang hari. Saya 2 tahun dari saya masuk UGM tahun 77 sampai 79 nggak pernah kuliah. Isinya demo terus. Tapi sebetulnya demo ini juga membuat peluang dari masuknya pemikiran baru tentang feminisme. Jadi mulailah para aktivis perempuan, khususnya yang ada di level elit, ya, yang punya akses ke luar negeri, ke internasional. Karena di lain pihak di tingkat internasional, di Amerika, di mana ada gerakan anti kemapanan yang namanya generasi bunga itu, hippie, dan itu kan anti kemapanan. 70-an munculnya feminisme anti kemapan. Jadi feminisme itu sebetulnya bukan anti laki-laki. Feminisme adalah anti kemapanan, anti terhadap kapitalisme, anti terhadap kapitalisme dan imperialisme. Tapi kemudian feminisme, jadi feminisme adalah sebetulnya dasarnya adalah anti terhadap diskriminasi, ketidakadilan laki dan perempuan, itu semua. Jadi gender itu adalah produk dari feminisme. Itu tahun 70-an. Pendekatan gender, ya, itu adalah produk dari feminisme awal. Tapi kemudian kan berkembang. Feminisme kan lahirlah yang second wave, third wave, ya. Feminisme sosialis, feminisme radikal, feminisme dunia ketiga, feminisme semuanya. Dan feminisme itu sangat cair. Kamu bisa merumuskan. Bahkan kemarin dalam banyak diskusi saya bilang Indonesia harus membangun sebuah conceptual framework tentang feminisme kita. Karena feminisme itu berangkatnya dari kesejarahan perempuan, dari pengalaman perempuan. Pengalaman hidup perempuan itu adalah feminisme. Kamu juga bisa mengatakan, aku punya pandangan feminisme yang seperti ini. Itu sah dalam feminisme. Tetapi patriarki, kaum maskulin, ya, ini melihat feminisme ancaman. Karena dia hanya melihat satu sisi pada feminisme radikal yang kemudian queer, masuk semuanya itu, di mana anti laki-laki, perkawinan. Itu sebetulnya perkembangan dari feminisme yang lain. Feminisme di negara di konteks sejarah yang berkembang ketika feminisme radikal itu tumbuh, ya. Tapi kalau kita atau di negara-negara yang terjajah atau Afrika atau Asia Selatan, feminismenya berkembang pada perjuangan anti patriarki, anti maskulin. Kalau di Indonesia kan berubah terus, ya. Nah, ini jadi kita feminisme itu range-nya itu sangat luas dan cair sekali, ya. Nah, saya mau mengatakan kembali kepada di Indonesia, kemudian tahun 77 itu
banyak aktivis-aktivis perempuan ya, yang sekolah ke luar negeri, yang pulang membawa buku-buku, membawa aliran-aliran feminisme yang muncul ke lewat universitas-universitas, khususnya Universitas Indonesia. Gajah Mada saya ketinggalan zaman, mana-mana saya ketinggalan. Nah, kita ini orang muda ini, pada awalnya saya kasih contoh diri saya menjadi bagian dari gerakan radikal. Misalnya saya dulu tuh misalnya saya nggak mau pakai bedak, nggak mau pakai lipstick, karena itu produk-produk dari barat. Dan saya coba dengan baju lurik, dengan pokoknya yang Indonesia banget, dan pokoknya saya radikal banget lah zaman itu. Jadi belum ada saya bangunan-bangunan feminisme, belum ada. Saya belajar feminisme dari teman-teman saya dari UI yang sudah jauh lebih maju di dalam mendapatkan pengetahuan tentang feminisme. Nah, di Jogja masih sangat terbatas ya. Nah, dari situ. Jadi saya berangkat bukan dari aktivis gerakan perempuan. Bukan, saya gerakan mahasiswa. Dan justru di gerakan radikal ya, sosialisme radikal. Nah, dari situ misalnya saya tuh nggak pernah di wisuda loh di UGM, saya anti wisuda. Pokoknya bangsa ngono-ngono kuwi wis. Oh sama. Oh iya toh. Saya anti wisuda. Jadi ketika bapak ibuku tanya, "Kowe kok ora melu wisuda?" "Rak, sing penting aku wis lulus entuk nilai bagus." Terus saya persembahkan untuk bapak sama ibu, ini tanggung jawab saya. Wes tidak ada seremoni. Tidak ada seremoni. Wes bubar selesai. Habis itu keluar ngopo? Ya kok sekolah. Saya bilang sekolah. Oh, sekolah meneh. Oh. Nanti yo mbuh gitu. Pokoknya bangsa gitu-gitulah. Melawan terhadap pemapanan itu dulu saya ya. Kalau sekarang mungkin sebutannya ya hal-hal yang mainstream gitu ya. Mainstream. Tapi biar ada. Terus saya ikut tempat Romo Mangun. Jadi gerakannya Romo Mangun. Saya dikirim ke India. Terus saya ikut gerakan-gerakan radikal itulah. Ikut dan gerakan mahasiswa seperti itu. Nah, ketika saya berkenalan dengan teman-teman dari yang kemudian mendirikan Kalyana Mitra, itu kan teman-teman dari UI ya, yang mereka mendapatkan akses terhadap pemikiran feminis internasional itu, saya mulai tertarik di situ. Saya mulai tertarik menjajah. Terus mereka mendirikan Kalyana Mitra. Nah, di lain pihak di sini mulai muncul Yayasan Anissa Swasti yang bergerak ke buruh perempuan. Kemudian ada teman-teman dari bergerak di isu pekerja rumah tangga. Tetapi waktu itu saya lebih cenderung untuk bergabung dengan teman-teman di Kalyana Mitra, karena isu yang di Kalyana Mitra itu adalah isu kekerasan dan buruh perempuan. Nah, yang mendirikan itu Ratna Saptari, dan dia sekarang menjadi dosen di Amsterdam, terus dosen di Leiden. Nah, dia yang menginisiatifi pemikiran feminis bersama teman-teman Kalyana Mitra untuk mencoba mengkontekskan pemikiran feminis dengan konteks Indonesia, dengan buruh perempuan, isu buruh perempuan dan kekerasan terhadap perempuan. Nah, saya tertarik di situ. Jadi saya mencoba terus. Nah, kemudian dari situ kemudian tahun 93 saya diminta untuk menjadi direktur Kalyana Mitra. Nah, tetapi saya mau katakan dari tahun 65 70-an ya. Tahun 80-an itu ada konferensi dunia perempuan di Meksiko dulu, kemudian di Nairobi di Kenya. Nah, isu-isu tentang women and development, feminisme mulai menguat. Nah, kemudian muncul di Universitas Indonesia mulai dibicarakan. Nah, terus dari situ muncullah organisasi yang namanya Yasanti tahun 81 di Jogja. Berarti masih orde baru ya? Masih orde baru. Nah, karena kami tidak boleh menggunakan organisasi perempuan, maka kami mendirikan namanya Yasanti, mendirikan yang namanya dengan LSM, dengan yayasan.
Karena kalau yayasan itu sebagai organisasi sosial. Jadi itu sebagai kamuflase, sebagai kedok saja. Tapi Yasanti bergerak dengan sangat bagus untuk buruh perempuan di pabrik-pabrik. Bagaimana penindasannya, bagaimana mereka melakukan perlawanannya, itu organisasi. Jadi organisasi perempuan pertama yang melawan terhadap penindasan buruh itu Yasanti. Setelah pemberangusan lama. Tapi antara tahun 70-an sampai 80-an ini kita tidak diam. Jadi kayak saya tuh tak lakoni naik bus yang otok-otok itu ya, mbok pakai sendal jepit saya. Itu ke Jakarta hanya diskusi dengan oposisi terhadap Orde Baru. Dan itu kan yang kuat itu kan di Jakarta waktu itu. Di Gajah Mada kuat juga. Di Gajah Mada itu Salahuddin itu dulu juga gelanggang mahasiswa. Nah, di UGM itu tumbuh subur gerakan-gerakan mahasiswa underground. Mereka membuat selebaran-selebaran, membuat koran-koran yang disebarkan di mana-mana. Nah, pekerjaan saya adalah bersama-sama mereka juga menulis itu. Saya kira masih kau dulu UGM ya, sesuatu UI ya. Aku UI ra kenal. UGM yang aku kenal. UGM itu kenceng banget, ya. Sesudah di bawah saya itu mulai kenceng banget. Itu perlawanan. Dan saya kira, nah, cuma gerakan perempuan di UGM tidak kuat. Organisasi perempuan ya Yasanti, tapi Yasanti itu sangat karena dia menjaga intervensi dari negara, maka dia memang juga tidak banyak membuka keterlibatan mahasiswa. Nah, tapi dia bekerja sangat bagus di buruh. Tahun 83 berdiri Kalyana Mitra, menyuarakan tentang buruh perempuan di sektor industri dan kekerasan terhadap perempuan oleh negara. Jadi state violence sudah mulai dibicarakan pada tahun 83. Nah, saya ikut karena saya tertarik dengan state violence ini. Nah, saya belajar tentang state violence dari mereka. Terus kemudian saya cukup ada sekitar 6 tahun jeda karena saya menikah, kemudian ya sampai 90 saya ikut suami kingwo jadi nganu ya. Akhirnya cerita karo Cina, saya ikut tapi kemudian saya punya Dina ya, kemudian Nisa. Terus saya pulang dari luar negeri, saya diminta karena saya menulis banyak, ikut menyuarakan tentang state violence itu, terutama soal-soal pembunuhan di Madura, misalnya pembunuhan. Jadi setiap konflik, setiap perlawanan rakyat itu selalu diikuti dengan kekerasan, pembunuhan. Itu selalu zamannya Orde Baru. Dan Kalyana Mitra itu menyuarakan state violence ini khususnya di perempuan ya. Nah, tahun 91 itu saya diminta untuk jadi direktur Kalyana Mitra. Dan saya bilang oke, saya ambil. Dan menjadi direktur Kalyana Mitra itu kami memang khusus terus meneruskan di state violence ini. Dan ternyata setelah saya masuk ke Jakarta dan masuk dalam organisasi ini, nah kemudian 93 Kalyana Mitra, 86 muncul solidaritas perempuan. SP. Pada akhirnya jadi SP ya bermacam-macam itu. Tapi dulu tuh SP1 di Jakarta, Tati Krisnawati dan Yanti Mohtar almarhum. Itu mengurus tentang migrant worker, women's migrant worker. Pekerja perempuan migran yang dikirim ke Arab Saudi, dikirim ke Hong Kong, Singapura. Isu itu kan muncul terus ya. Itu muncullah SP. Kemudian di Lombok muncul juga, saya lupa organisasinya. Kemudian di Medan juga muncul. Jadi 86, jadi mulai muncul di daerah-daerah. Muncul. Dan itu oposisi semua. Melawan semua, perlawanan perempuan. Pada awalnya melawan kolonial, dan habis itu kembali ke domestik lagi, dan sekarang melawan tadi Orde Baru. Orde Baru, ya.
dan dengan konteks-konteks lokal, ya. Dan kemudian saya masih ingat Kalyana Mitra ini tidak secara apa ya saya mau katakan terus feminis itu enggak. Kami masuk ke dalam gerakan masyarakat sipil. Jadi ada LBH, ada kemudian INSIS, ada banyak organisasi-organisasi itu kami bergabung. Lewat kemudian kita bikin namanya Forum Infit, Indonesia Forum for Indonesian Development Infit. Nah, disitulah kita melawan terhadap intervensi modal asing seperti itu lewat state violence itu. Tapi kita tetap fokus pada state violence. Jadi misalnya saya tentang pembunuhan di mana di Madura, di Papua, di Kalimantan, semuanya kami ikut terlibat. Sehingga Kalyana Mitra diumumkan sebagai musuhnya Orde Baru. Nah, kami mendirikan di Kalyana Mitra ketika saya menjadi direktur, kami juga punya yang namanya majalah Dompret sama Mitra Media. Itu dilarang oleh Hermoko. Dilarang, ya. Jadi dilarang. Nah, jadi kita menjadi bagian dari hampir demo terus, demo itu demo dari pokoknya tahun 90-an sampai 97 kami juga ikut di dalam gerakannya PRD. Makanya kalau Budiman Sujatmiko sekarang kayak gitu tuh sebel banget karena dia tuh waduh udah deh dulu. Nah, 97 kita sudah mulai, kita bersama dengan YLBHI, LBH API, dengan organisasi-organisasi yang lain, itu organisasi perempuan, ada Mahardika, banyak sekali, itu beroposisi. Melawan, waktu itu adalah krisis ekonomi besar-besaran. Di tahun 97 itu krisis ekonomi yang luar biasa. Dan kemudian kami mendirikan bersama Suara Ibu Peduli, ya, untuk melawan kelangkaan susu, bayi-bayi yang tidak bisa makan, dan kemiskinan dan semuanya. Kita demo. Kita juga melakukan demo, saya ada fotonya kok, demo itu hampir tiap hari. Itu demo untuk melawan perkosaan, kekerasan di Aceh terhadap istri GAM. Papua, kemudian Aceh, kemudian Lampung, pembunuhan Lampung, Tanjung Priok, kami melakukan demo. Demo itu ribuan perempuan itu di HI itu, sampai kemana-mana. Nah, 97-98 reformasi itu kita semua hampir terjun semua, ikut bersama dengan gerakan mahasiswa. Bahkan ada gerakan perempuan waktu masuk ke gedung DPR itu yang pertama mendobrak itu sebetulnya perempuan dipimpin oleh Tati Krisnawati dari SP. Itu kita ribuan perempuan tuh. Terus baru mahasiswa yang di luar nggak bisa masuk ketika itu. Begitu perempuan bisa masuk mendobrak, begitu mereka masuk semua. Dan kita bersama-sama. Nah, di situ juga kaum perempuan itu kita menggalang gerakan untuk yang namanya membuat dapur umum. Makanya kemarin bikin SPJ itu karena saya ingat waktu 98 itu kita gerakkan ibu-ibu kampung bikin dapur umum. Dapur umumnya tuh ribuan. Jadi nanti mahasiswa itu berjalan melawan sampai ke bundaran HI, sampai ke itu di pinggir jalan tuh ibu-ibu kampung itu sudah nyediain nasi bungkus, air yang di plastik. Karena itu kami bikin selebaran, ayo kita mendukung. Jadi membuat selebaran-selebaran di kantor Kalyana Mitra tuh kita membuat koran-koran kecil untuk ibu-ibu di kampung-kampung tentang harusnya kita mendukung mahasiswa dan menggulingkan Soeharto. Dan kita bikin foto-foto misalnya pembunuhan Tanjung Priok, itu kita bikin. Itu selebaran. Itu ada yang sekarang sudah meninggal namanya Mbak Ipah. Itu saya sangat sedih kalau lihat dia itu kalau pagi habis sholat. Jadi Kalyana Mitra itu dibikin sebagai kayak pusat perlawanan. Di atas itu membuat koran gelap,
di bawah itu membuat dapur umum. Dan dapur umum kita nanti bisa, itu benar-benar dapur umum kita itu yang masak bapak-bapak kapol Pulau Buru, ibu-ibu gerwani, ibu-ibu dari kampung-kampung. Kita itu telur itu sampai dapat beribu-ribu. Karena itu kita selebaran, membuat selebaran, kita dari yang elit profesional sampai ibu kampung. Kita itu sampai ada ibu bawa tas kresek 10 bungkus. Apa? Ini saya nyumbang. Oh. Coba bayangin. Iya. Jadi nyumbang. Sementara kita bikin juga di Kalyana Mitra. Terus kita bikin, oke, nanti mahasiswa akan demo di mana? Kita selalu dapat. Jadi ada komunikasi antara masyarakat, rakyat, mahasiswa, dan organisasi perempuan. Nanti jalannya mau kemana nih demo? Hari ini demonya seperti apa? Berapa? Dan bagaimana? Dan nanti yang dilalui di mana? Nah, jalan yang akan dilalui itu kita sudah sebarin sebaran gelap. Nanti akan ada demo mahasiswa, nanti begini. Jadi, begitu demo jalan, itu sudah, ibu-ibu sudah pakai tas-tas plastik, air diplastiki, Bang. Nasi, ada yang cuma nasi sama telur dadar, ada sama oseng buncis, ada cuma tempe sama oseng buncis, kayak gitu. Jadi bagaimana kita menumbuhkan, ya? Nah, ini yang beda dengan LSM. Kita membangun yang namanya gerakan sosial, penyadaran sosial yang berangkat dari politik kekinian. Ini yang harus terus ditumbuhkan, gitu. Nah, mungkin metodenya beda ya dengan yang sekarang. Nah, yang sekarang yang harus dicari. Saya tidak mau mengatakan bahwa kowe kudu melu sing kaya mbiyen, ora. Metodenya bisa beda, tetapi membangun gerakan bersama, kesadaran bersama terhadap penindasan ini yang beda. Gitu. Ini yang harus dicari. Dicari esensinya, formulasinya ya. Seperti apa gitu, formulasinya. Ya. Aku tidak mau sing mbiyen pasti tidak. Karena konteks juga sudah berubah, ya, tapi konteks membangun kesadaran bersama untuk melawan penindasan ini yang harus dicari gimana konteksnya, bagaimana apakah sekarang ini dengan metode media sosial, apakah dengan koran yang seperti dulu masih berfungsi, atau lewat WA atau apa, itu yang harus ditemukan sekarang ini. Nah, kita dulu tidak ada kok rumusan, tidak ada. Kita tuh berangkat kita jalan dari kampung ke kampung. Oh lihat ini, oh begini. Dulu kan nggak ada HP. Iya. Dulu nggak ada HP. Jadi ya kita harus dengan selebaran. Dan itu selebaran itu kami mendapatkan sumbangan yang namanya mesin cetak yang grek. Jadi di Kalyana Mitra tuh kalau malam nggak tidur di atas karena kita 2 lantai. Yang ada yang bikin ini, ada yang nyetak, satu lembar jadi bolak-balik begini. Dan tulisannya besar-besar, ringkes. Orang baca sekali tahu aku harus begini, gitu. Itu yang kita tidak ada rumusnya, Cila. Itu. Nah, itu di pengalaman dan kita juga berhubungan dengan masyarakat, dengan rakyat. Ini yang penting. Apa toh? Kowe piye toh? Iya, betul. Gitu. Nah, itu gerakan oposisi yang dibangun oleh perempuan, ya, gerakan oposisi. Jadi kita terus bergerak. Nah, saya sebetulnya setelah reformasi ini, kemudian kan terbuka semua ya, semua bikin semua, dan dengan media sosial ini sebetulnya saya tidak begitu ngikutin media sosial ya, paling cuma Facebook sama Instagram, tapi feeling saya, intuisi saya sebetulnya bagaimana membangun sekarang gerakan oposisi yang lewat media sosial yang sekarang untuk generasi muda yang mudah dipahami, cepat mudah dipahami. Itu yang menurut saya. Nah, analisis konteks sosial politik inilah yang harus kita temukan untuk disampaikan lewat podcast, TikTok, itu yang harus disampaikan.
saiki satu contoh yang di Lampung kemarin si Bima itu TikTok itu. Iya. Itu kan sederhana banget. Iya, dari unek-unek. Dari unek-unek terus ada ibu yang adus nanggon dalan cek. Tapi itu kan membangun gerakan bersama, ayo kita melawan. Iya. Nah, itu gimana? Itu menurut saya penting ya. Penting dan tapi itu kan harus ditemukan nih. Problem-problem itu harus ditemukan. Ini. Kenapa banyak orang-orang yang juga punya kayak pandangan kayak gerakan politik alternatif kan juga salah satunya perempuan yang jadi motornya gitu kan, termasuk kita udah cerita panjang lebar tadi tentang perjuangan perempuan, dan banyak orang yang menganggap bahwa ya ujung-ujungnya apa gitu, apa yang bisa dihasilkan tuh kayak sekarang apa pencapaiannya kayak gitu. Kenapa kok orang-orang bisa bilang kayak gitu? Apakah karena alasan budaya atau ada ya penjelasan lebih lanjut gitu Bu? Jadi dari sekitar ini ada menurut saya itu harus direfleksi ya, gerakan perempuan atau gerakan feminis ini harus direfleksi. Sebetulnya Komnas Perempuan, karena saya ikut salah satu pendiri dari Komnas Perempuan setelah reformasi, Komnas Perempuan kan menjawab persoalan perkosaan terhadap etnis Tionghoa yang terjadi pada Mei 98. Sebetulnya dengan Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan bersama bermitra atau bergerak bersama organisasi perempuan yang lain, itu sudah menghasilkan misalnya kayak Undang-Undang Hak Asasi Perempuan, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, di mana perempuan bisa menentukan kewarganegaraannya, kemudian anaknya juga itu di bawah nama ibu ya, seperti itu. Kemudian Undang-Undang tahun 2007 ya tentang pemilu juga, kemudian Undang-Undang TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Ini kan itu kan hasil dari gerakan perempuan. Tetapi mengapa ini tidak bersuara bahwa itu hasil dari gerakan perempuan? Ya, ini ada menurut saya bukan salah saja gerakan perempuan, tetapi ada media yang dikuasai oleh maskulin dan patriarki yang tidak menganggap melihat ini sebagai sesuatu hal yang penting. Itu Berarti satu pihak. Secara sadar memang tidak mau merekognisi bahwa perempuan punya peran di situ satu. Tapi ada lagi juga gerakan perempuan yang menamakan diri feminis ini, ini lebih dikuasai atau lebih dimotori oleh para aktivisnya yang dari perkotaan elit. Sehingga ini tidak mereka seakan-akan menyuarakan problem-problem di perkotaan, problem-problem perempuan di perkotaan, tentang lesbianisme, tentang kekerasan pacaran. Tapi bagaimana dengan problem-problem di akar rumput? Pemaksaan perkawinan, pemaksaan bagaimana dipaksa harus hamil, bereproduksi terus perkosaan di pesantren ya, terus kemudian stunting, kemiskinan, itu yang menjadi problem yang sangat majority, yang itu tapi kurang diangkat oleh para feminis muda ini di perkotaan. Nah, ini sering kemudian sebetulnya ini yang menjadikan capaian-capaian gerakan perempuan yang sudah dilakukan sejak zaman dulu sampai sekarang dengan undang-undangnya itu semua itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Tadi ya jadi banyak pihak. Jadi ada tidak hanya satu sisi saja kemunduran kenapa capaian-capaian gerakan perempuan seolah tidak terlihat. Karena ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Faktor eksternal itu juga menurut saya adanya satu ini gerakan-gerakan gerakan fundamentalisme yang berbasis agama yang itu meredusir hak-hak perempuan dan melihat bahwa perempuan itu ada di domestik dan capaian-capaian ini tidak terlihat. Itu satu sisi. Juga menurut saya juga pemerintah sekarang ini menurut saya yang sangat terutama dengan Omnibus Law ya, jangan Omnibus Law, Undang-Undang Ketahanan Keluarga ya, ini adalah
mendiskriminasi dan meredusir perempuan untuk kembali ke tingkat domestik agar dia di domestik kemudian bisa dipakai nantinya akan menjadi tenaga kerja murah yang akan mendukung Omnibus Law. Jadi ini adalah RUU ketahanan keluarga ini adalah ininya Omnibus Law, dan itu ciptaan dari kapitalisme atau sistem kapitalisme besar yang dikuasai oleh oligarkinya, yang oligarki nasional kena batur-bature oligarki internasional. Nah, jadi Omnibus Law, kemudian RUU ketahanan keluarga, ini domestikasi perempuan yang nanti perempuan itu akan dijadikan pendukung buruh murah di dalam undang-undang Omnibus Law itu. Jadi inilah yang kemudian Omnibus Law RUU ketahanan inilah yang kemudian menutup seluruh capaian-capaian dari gerakan perempuan gitu, yang beroposisi. Ya betul Bude, setelah kita udah ngobrol panjang tadi kan, berarti kita udah tahu dari ya keren-kerennya, sebegitu menakjubkannya perjuangan perempuan sejak zaman dahulu. Terus kita juga udah ya ngalami pahit-pahitnya kan saat diberangus semuanya, dan kemudian ya berupaya untuk kembali merangkak dan punya gerakan perempuan yang bangkit kembali, dan akhirnya berhasil untuk menggulingkan Orde Baru dan sampai hari ini gitu ya Bude, dengan masalah yang jelas terlihat itu tadi, bahwa gerakan perempuan seolah nggak punya pencapaian, seolah kok masa depannya buram buntu gitu. Terus habis itu ya Omnibus Law, terus habis itu ketahanan keluarga. Nah, gimana sih sebenarnya gerakan perempuan hari ini, terutama tadi udah ya Bude udah menyinggung tentang feminis masa kini gitu, untuk menghadapi tantangan-tantangan itu tadi, mereka tuh harus seperti apapun kita gitu, juga penonton tuh harus apa gitu untuk menghadapi itu semua. Saya sebetulnya bukan pesimis, saya optimis justru dengan gerakan perempuan yang tumbuh di lokal. Jadi lokalitas itu misalnya saja Kendeng, ya, jangan dijadikan sama, biarkan mereka tumbuh, biarkan mereka menginterpretasikan konflik atau situasi di lokalnya, dan biarkan mereka tumbuh melawan dengan cara mereka. Jadi ada Kendeng, ya, ada Wadas, ada Mama Aleta Baun di Molo, ada Mama Yosefa di Papua, ada di Kalimantan. Jadi sebetulnya di seluruh Indonesia itu ada di Sumba yang dimotori juga oleh namanya Martha Hebi. Itu melawan perempuan di Sumba itu Mararik ya, diculik kemudian dikawinkan secara paksa. Nah itu mereka berlawan. Ada perlawanannya. Kemudian di NTT, di Papua, Mama Yosefa. Jadi sesungguhnya di tingkat lokal ini itu terjadi inisiatif-inisiatif gerakan perempuan yang melawan. Berarti menjadi oposisi dengan kasusnya masing-masing secara konteks lokal. Nah, jangan sekali-kali kami yang ada di Jawa atau di perkotaan untuk menegasikan perlawanan mereka dan menjadikan mereka harus sama. Justru kalau saya sekarang, justru mereka harus diberi ruang untuk merumuskan gerakan-gerakan mereka menjadi sebuah inisiatif baru. Bagaimana di Aceh, Aceh sampai itu Papua bagaimana, dan tidak perlu sama. Dan saya beberapa kali berkunjung ke ke wilayah-wilayah ya, ke daerah-daerah. Saya mengatakan kamu harus berjuang dengan konteksmu. Nah inilah yang sebetulnya saya selalu tidak suka dengan feminisme yang mengambil teori-teori dari luar. Boleh itu sebagai referensi, tapi sebetulnya yang menjadi pokok kita adalah bagaimana kita mengkonseptualisasikan dari praktek-praktek gerakan oposisi ini menjadi sebuah teori feminis baru yang
yang Indonesia banget yang gitu. Indonesia atau yang Secara lokal gitu. Oh, bahwa kita mengambil sekarang kan enggak Simone de Beauvoir apa tapi kalau saya ayo ya Simone de Beauvoir kamu baca sebagai referensi. Si siapa saya senang dengan Sylvia Butler Federici misalnya. Butler dengan queer-nya. Yeah. Tapi bagaimana queer yang queer yang ada misalnya konteks di Sulawesi Selatan. Yeah. Bagaimana queer dengan di keraton-keraton. Jadi itu kan harus dibahas. Ya. Yeah. Ini yang menurut saya yang harus dibangun. Bukan mengambil dari sana si siapa jenenge kuwi ada satu yang sangat sekarang semua ngomongin dari sana celepkan di sini. Bagaimana kita membangun ini, mengkonseptualisasikan dari tradisi-tradisi dari praktek-praktek ini untuk dikonseptualisasikan menjadi sebuah teori baru, menjadi sebuah pemahaman paradigma baru untuk kita ke Indonesia. Ini yang paling utama menurut saya. Okay. Ini sebetulnya PR gerakan perempuan, juga gerakan rakyat. Okay. Gerakan rakyat yang baru ini harus seperti itu. Nah, di India sekarang sedang terjadi bahwa mereka dengan pendekatan pasca kolonial, dengan segala dekolonisasi, ya wes ora popo. Tapi kalau di India bedanya dengan di sini, pasca kolonialnya di sini itu copot-copot. Kalau di India pasca kolonialnya dekolonisasinya bagaimana mereka melihat penindasan kolonial India yang masih ada sampai sekarang dan bagaimana kapitalisme baru ini mulai menjajah lagi. Saya sedang ikut dalam diskusi panjang tentang perkawinan antara Xi Jinping Cina dengan Narendra Modi yang sangat kanan dua-duanya. Ini Cina ini sudah jadi kapitalis. Narendra Modi dengan fundamentalisme India kanannya akan menguasai dunia. Dan ini kita harus tahu nih gimana nih gitu loh. Yeah. Tapi kita harus melihat juga konteks di masing-masing ya. Gitu loh. Itu yang penting gitu loh. Ini yang penting. Nah, sebetulnya kalau kita bicara gerakan perempuan, orang muda, kita harus saling sekarang ini nggak bisa cuma Indonesia kita harus keluar out of the box. Kita harus keluar dari box kita, melihat karena sekarang dengan media sosial dengan ini kan semua terhubung. Semua menjadi mungkin ya. Menjadi mungkin. Jadi ini yang harus kita pelajari. Okay. Aku saja sekarang dengan usiaku yang 65 tahun belajar lagi. Oh, di sana dengan Twitter, kalau Twitter begini apa, meskipun aku nggak ikut Twitter tapi aku mau melihat kecenderungan ini bagaimana, terus dengan TikTok yang sebelah ini ya, kalau misalnya contoh People's Forum di mana di New York itu sekarang lagi ngomongin tentang Kuba yang bisa menanggulangi blokade, tapi bagaimana anak mudanya itu saya pelajari bener karena saya ingin tahu kepiye toh cah-cah enom nang kono ki kepiye gitu loh. Okay. Nah, saya belajar lagi dengan anak-anakku gitu loh. Okay. Itu. Jadi saya nggak mau hidup dalam tempurung saya yang tapi bagaimana kesejarahan itu bisa didiskusikan dengan masa depan yang ini adalah lagi dibangun oleh kalian, oleh Dina, oleh Nisa kayak gitu-gitu. Itu yang itu. Yes. Apa? Berarti setelah ini kan kita bisa ngobrol lebih lanjut lagi dan kita akan bertemu narasumber lain ya Bude terkait ya mungkin tadi udah disinggung tentang anak muda atau bagaimana ya narasumber yang kompeten di bidangnya untuk ngomongin tentang gimana caranya kita melawan dan menjadi oposisi dari bidangnya masing-masing gitu Bude.